Betapa rindunya kita ini dipulihkan atau diubahkan, karena itu yang Tuhan mau. Kalau tadi kita belajar, mengapa kita perlu dipulihkan? Karena Tuhan Yesus yang perlu kita, supaya kita disempurnakan, baru Dia akan datang. Nah, pada bagian ini kita akan belajar kita ini dipulihkan sebagai tubuh Kristus, supaya kita bisa berguna untuk sekitar kita. Nah, nanti dari situ kita akan lihat bagaimana pengaruh orang tua kepada anak-anak itu yang sangat besar untuk merubah sekitarnya. Ada 2 ayat lebih dulu yang kita akan lihat bahwa perubahan kehidupan kita itu akan mempengaruhi lingkungan kita atau sekitar kita kalau kita dipulihkan. Mazmur 104 ayat yang ke-30. Tapi saya mau baca mulai 27, Saudara. Ayat kuncinya pada ayat 30. Kita akan belajar sekarang bagaimana kalau kita dipulihkan. Mengapa Tuhan ingin kita dipulihkan sebagai anggota tubuhnya. Bukan cuma kepentingan dalam kelompok kecil itu gereja lokal, tapi lebih daripada itu dunia pun akan diberkati. Sudah, Mazmur 104 ayat 27 sampai 30. Saya akan baca. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikanmu. Perhatikan kata semuanya, ayat 27. Itulah dunia ini menantikan Tuhan. Lewat siapa nanti kita akan tahu. Ayat 29. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Karena mereka ditinggalkan Tuhan maksudnya. Tapi apabila mereka mengambil roh mereka, apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, perhatikan, apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Kata tercipta ini artinya dipulihkan. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka dipulihkan, mereka diciptakan ulang, diperbarui. Dan akibatnya yang dahsyat, Saudara, bukan cuma pribadi orang itu diperbarui, dan Engkau membaharui muka bumi. Hubungkan ayat 30 dengan Maleakhi 2 ayat 15 yang kita pelajari kemarin. Apakah yang dikehendaki Allah dalam kesatuan ini? Apakah yang dikehendaki Allah kalau pria wanita itu menikah? Maleakhi 2 ayat 15 kemarin kita belajar. Bukankah mereka itu roh, diciptakan Allah dari roh dan daging? Apa yang dikehendaki Allah, Saudara? Masih ingat? Keturunan ilahi. Nah, lihat ayat ini. Apabila Engkau mengirim rohmu, roh Allah yang menguduskan, roh Allah yang menciptakan, akibatnya dahsyat. Muka bumi diperbarui. Kalau kita diciptakan ulang, kalau kita diubahkan kehidupan kita, kalau kita ditransformasikan, saudara, yang senang bukan cuma Tuhan, tapi lingkungan kita pun akan berubah. Ini satu target Allah yang luar biasa. Maka itu Roh Kudus paling sibuk pada akhir zaman ini. Yang saya katakan kemarin malam, bukan karena dia sibuk untuk bangun gedung-gedung gereja, dia nggak sibuk itu. Roh Kudus paling sibuk akhir zaman ini karena dia bekerja keras untuk mengubahkan kehidupan kita, mentransform kehidupan kita jadi serupa dengan Yesus. Karena akibatnya yang luar biasa, muka bumi akan diperbarui oleh Tuhan. Ayat yang kedua kita lihat, Yesaya 24 ayat 5. Bumi cemar, polusi, rusak, kotor, itu artinya cemar. Karena siapa, Saudara? Karena orang-orangnya, penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Jadi jelas kalau manusia itu tidak dipulihkan, kalau manusia itu tidak ditransformasi, tidak diubahkan jadi seperti Yesus, bumi makin rusak, makin gak karu-karuan. Coba saudara lihat, perhatikan kebenaran firman ini. Betapa pentingnya kita ini diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Saya sangat memperhatikan lingkungan yang ada ini, saudara. Sangat memperhatikan. Karena saya berpegang pada ayat ini. Apalagi berpegang pada Kejadian 1:26. Pengelola bumi ini hanya manusia. Betul enggak? Waktu Tuhan menjadikan manusia, kan dia berkata, kita ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Tugasnya luar biasa. Untuk apa? Menguasai bumi. Kata menguasai itu mengelola, to manage. Salah satunya, saudara, saya paling memperhatikan. Tadi malam saya cari lampu-lampu mana yang nggak dipakai.
Akhirnya dari tingkat 3 sampai tingkat 1 semua WC saya matikan lampunya. Energi itu penting. Kalau kita boros, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan karena bayarnya. Biasakan itu di rumah juga. Ada apa saja. Mungkin budget kita cuma 5 watt. 5 kali berapa? Begitu pula masalah air. Barusan ini saya terima brosur. Sangat mengagetkan. Setelah krisis energi dunia ini selesai, bisa diatasi dah. Sekarang dunia ini krisis air bersih. Semua ahli ilmu pengetahuan sedang ketakutan. Bahkan saudara, untuk Jawa saja. Sekarang air bersih tinggal sedikit sekali, nggak akan cukup untuk dipakai sekian tahun lagi untuk orang sekian banyak, nggak akan cukup. Nah, di sini sebagai anak-anak Tuhan yang punya tanggung jawab mutlak akan dunia ini, kita berhak untuk menjaganya. Artikel yang saya baca barusan ini diibaratkan kalau air minum yang diperlukan manusia itu dimasukkan dalam 1 galon yang 20 liter itu 20 liter ya, yang botol aqua besar 19 ya, begitu ya. Pokoknya 1 botol itu, maka jumlah air bersih di dunia ini tinggal 1 sendok makan. Saya baca tiap negara ada datanya. Dan yang paling berbahaya itu negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia juga. Sangat kesulitan air bersih. Maka itu biasakan kalau sudah di rumah, jangan cuma tinggal putar keran aja kan beres. Jangan, ada orang yang lebih perlu akan hal itu. Berusaha untuk menghemat. Akibat transformasi kita akan mengerti rencana Allah, dunia pun akan diperbaiki. Tanggal 14 Februari yang lalu, saya khotbah di satu gereja Belanda di kota Amersfoort. Begitu selesai dari mimbar, lalu ada seorang Belanda yang marah-marah kepada saya. Saya nggak begitu ngerti marahnya karena dia ngomong cepat begitu. Lalu saya panggil penerjemah, saya pikir dia marah sama saya salah apa? Atau salah khotbah atau bagaimana? Lalu penerjemah saya bilang, oh enggak, dia lagi marah sama Tuhan. Tuhan dimarahi. Ngomong bener Tuhan dimarahi. Nah, itu baiknya Tuhan. Kalau kita marah, dia nggak pernah marah balik loh. Kalau kita dimarahi, kita marah dulu, aja ribut begitu. Tuhan enggak. Nah, terus dia ceritakan mengapa dia marah. Karena waktu itu baru 10 hari yang lalu, tanggal 14-nya maksudnya, itu kan ada pasar Sarajevo yang dibom itu, sampai ada berapa puluh orang yang mati. Lah dia marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan nggak bisa menghentikan peperangan? Mengapa Tuhan tidak adil, Tuhan jatuh segala macam? Dia bilang, tunggu dulu, jangan marah-marah dulu. Maksudmu bagaimana? Ya Tuhan kan berkuasa. Kenapa dia tidak mau menghentikan peperangan itu? Mengapa dibiarkan terus berlarut-larut sampai seperti ini? Soalnya karena saya nggak pernah bayangkan saya akan dimarahi orang Belanda seperti itu, sehingga saya itu nggak punya persiapan jawaban. Ya kaget-kaget juga, nggak kenal juga, lalu marah-marah seperti itu. Jadi bingung juga. Tapi langsung Roh Kudus berikan hikmat yang luar biasa. Saya berkata kepada dia, berarti maksudmu Tuhan itu suruh ngomong kepada orang-orang itu berhenti perang, terus orangnya berhenti begitu. Kalau Tuhan kamu anggap seperti itu, maka surga itu pabrik mainan anak-anak. Ngerti maksudnya? Itu pertama kali ide yang saya temukan, saya nggak pernah mikir sebelumnya. Maksudnya, kalau Tuhan kamu anggap seperti itu, bisa menghentikan perang, bisa menghentikan ini, bisa menghentikan itu, kita ini mainan semua, bukan orang, tapi orang-orangan. Tuhan program, perang, berhenti, terus ngaku begini. Ya enggak, makan, berhenti, terus itu, kawin, berhenti, terus begitu. Loh betul enggak? Tuhan kan jadi pabrik mainan. Loh ngerti maksudnya saudara? Justru karena dia itu maha kuasa, dia ciptakan manusia yang punya kehendak bebas seperti ini. Saudara, ini halangan manusia untuk memperbarui komputer. Puncaknya manusia itu ingin buat manusia. Komputer sudah cukup hebat saudara, tapi tetap komputer tidak pernah bisa punya kehendak bebas. Kalau kita nggak program, dia nggak bisa apa-apa. Tapi sudah hebat betul. Ngerti sekarang? Hanya Allah yang bisa membuat kehendak bebas, bukan manusia. Karena dia Allah, maka dia bisa ciptakan kehendak bebas. Jadi kamu jangan salahkan Tuhan, saya berkata pada orang Belanda ini. Yang buat perang itu tuh bukan Tuhan, tapi orangnya. Coba kalau mereka bertobat, kembali kepada Tuhan akan ada perang. Terus dia mulai manggut begini saudara. Saya mau ngomong ini, dulu kamu jajah kami, siapa yang nyuruh? Mau ngomong tapi nggak sampai hati, nggak jadi, nah sudah. Iya, habis apa Tuhan yang nyuruh mereka ke sini? Nggak juga, mereka mau sendiri. Nah, karena saya sudah sering ketemu orang-orang yang skeptis seperti itu, saya langsung jawab, pasti kamu tadi mau ngomong terus soal Afrika. Iya, dia bilang begitu. Afrika kan negara yang hancur-hancuran sekarang, kelaparannya luar biasa.
Sebelum kamu berkata, saya ngomong duluan.